Mahkota Masa Depan, karya Tirsa Ahmad. Anak-anak adalah anugerah. Kami berharga di mata Tuhan. Kami manusia seutuhnya, bukan setengah manusia. Kami juga punya tempat di hati Tuhan. Stop! Berhenti! Stop violence against children! Berhenti berteriak dengan kasar kepada kami. Berhenti memukul ketika kami melakukan salah. Berhenti jadikan anak-anak melampiaskan musuh bejat orang dewasa. Berhenti jadikan kami pekerja. Masa kami, masa bermain dan belajar. Tidakkah kau pikir bagaimana kami bertumbuh? Tidakkah kau tahu psikologi kami akan hancur jika terus mendapat kekerasan? Mari, bicaralah dengan hati kepada kami. Berikan kasih tulus kepada kami. Sadarilah, kami masa depanmu. Ingatlah, kami adalah mahkota, kebanggaan keluarga di masa depan. Kami adalah ahli waris Bumi Pertiwi, Indonesia tercinta dan dunia. We deserve to be appreciated. Kami layak dihargai. Kita sudah pada satu poin belajar menjadi pemimpin anak-anak ya. Kita bersabar cukup lama 2 jam, tapi akhirnya kita sampai juga pada acara itu. Jadi ini juga salah satu bentuk melatih kita menjadi pemimpin untuk sabar dalam segala situasi. Setuju ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang begini. Kalau kita berselancar di dunia literatur atau baru, katakan bahwa Bima seperti undang-undang silat ya, bahwa menjadi pemimpin itu dilahirkan ya, jadi menjadi pemimpin itu dilahirkan katakan begitu, sehingga bagaimana mereka pemimpin itu yang karismatik gitu ya. Kita bisa saksikan bagaimana pemimpin negara kita, pimpinan negara kita, orang-orang yang karismatik saat itu. Tapi ada masalahnya, ya. Setelah para pemimpin karismatik berakhir, ada kebencangan, gitu. Ada titik kesimbangan, gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, konsep pemimpin pada saat ini, konsep yang lebih demokratis, pemimpin itu harus kita ciptakan, harus kita lahirkan. Nah, apa yang kita lakukan hari ini ya adalah bagian dari kita menciptakan pemimpin. Ya, kalau kita tahu ada banyak sekali lembaga-lembaga pelatihan menjadi pemimpin, sekolah menjadi pemimpin, itu adalah bagian dari rekayasa sosial untuk menghasilkan pemimpin. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak Sumba? Ketika saya ditanya, Broto, kalau ditanya apa sih yang Ibu ingat dari Sumba? Waktu itu saya ditanya oleh teman-teman saya, terus saya jawab ada 2 hal yang saya ingat dari Sumba. Yang pertama adalah Sumba itu sangat indah. Setuju? Semua orang yang baru pertama kali datang ke Sumba pasti akan mengatakan Sumba itu indah. Langitnya biru, bukitnya hijau, pantainya luar biasa bersih. Semua yang datang ke Sumba pasti setuju bahwa Sumba itu indah. Tapi kalau ditanya hal kedua apa yang Ibu ingat dari Sumba, kira-kira apa? Betul, apa lagi Pak? Yang paling berkesan dari Sumba atau yang paling diingat dari Sumba, kira-kira apa? Senyumnya,
Orangnya betul sekali Bapak adalah orangnya. Yang saya terkesan dari masyarakat Sumba adalah keramahannya. Di mana-mana kalau saya pergi pasti kita disambut. Mau mampir ke rumah siapapun pasti dibukakan pintu, pasti digratifikan, pasti disajikan kopi, dan kalau mereka ada lauk pasti disumakan. lihat anak-anak tadi luar biasa penampilannya, tapi ada satu perlu koreksi ada. Anak-anak ini harus diajar senyum gitu. Ini bukan pencitraan, bukan tempo. Ya kalau bupatinya sudah muka keras, bagaimana lagi anak-anak itu susah ini. Tapi yang penting dari seorang bupati ya, mukanya boleh keras tapi hatinya tidak. Ya saya juga tentu merasa bangga lihat anak-anak sekalian yang sudah benar-benar berani tampil di depan. Nona siapa tadi Nona? Krishna. Luar biasa ya. Ya terima kasih guru yang sudah membimbing. Talenta yang sudah ada ini pertahankan dan dikembangkan sehingga suatu saat bukan hanya menjadi polisi tapi juga menjadi operator terbaik dan bumi pada Talenta ini. Saya kira seorang yang berikut juga tentu saya terima kasih banyak kepada sahabat dan semua panitia yang terlibat di dalam kegiatan ini yang sudah melatih anak-anak kita menjadi pemimpin sehari ini. Ya tentu ini menjadi pemimpin sehari ini bukan pekerjaan yang gampang. Untuk menjadi seorang pemimpin tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Ya tentu lahir dalam situasi kondisi yang memungkinkan, yang memaksa harus lahir dalam situasi itu harus ada pemimpin yang akan muncul. Ya saya juga minta anak-anak sekalian bakat-bakat yang sudah ada ini dikembangkan terus. Ya saya jujur aja, saya tidak pernah bermimpi jadi pemimpin. Tapi harapan dan cita-cita saya kemarin itu hanya jadi orang baik yang bermanfaat bagi sesama bangsa dan negara, terutama bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Untuk menjadi seorang pemimpin, saya kira perlu mempunyai jiwa pelayanan. Perlu ada sebuah ketulusan. Perlu ada rasa takut Tuhan. Perlu ada kejujuran, kerendahan hati. Sehingga kita tidak merasa besar sendiri ketika kita ditunjuk, diangkat atau ditempatkan di suatu tempat sebagai pemimpin. Pemimpin harus mampu melayani sesama,
harus tegas, keras dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak boleh ragu. Dan juga tidak boleh takut. Resiko apapun dari seorang pemimpin harus dihadapi dengan baik. Saya minta anak-anaknya dari sekarang. Ya, saya juga cemburu ketika disampaikan tadi bahwa semua berharap lebih cenderung menjadi kadis kesehatan ya. Jadi pulang saya tidak bisa tidur nyenyak. Ternyata ada saingan saya, dia khusus untuk puasa. Tapi luar biasa, pilihan anak-anak ke depan. Kita tidak bisa sekolah dengan baik, tidak bisa bekerja dan bertumbuh dengan baik kalau kita tidak sehat ya. Sehingga pilihan untuk menjadi seorang dokter, menjadi kadis kesehatan, saya kira pilihan yang tepat dan menarik. Jadi bupati kepala sakit. Orang yang dia dari luar enak jadi bupati ya. Dihormati, dapat fasilitas dan lain sebagainya. Kalau makan sering didahulu ke bupati. Tapi kampung itu bagi daging yang lain begini, bupati pasti begini. Ya itu enaknya sih. Tapi jangan kita lupa bahwa sejumlah tanggung jawab, sejumlah beban dipikul oleh seorang bupati. Orang lain seperti dunianya, bupati yang bolak-balik pikir apa yang harus dia buat besok. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan dia tidak tidur dari nyanyi. Ya saya untuk sudah bisa pada kecil karena saya hidup di lingkaran yang susah. Orang tua saya dari kecil meninggal, kami dipaksa untuk bekerja untuk ini seperti apa. Tapi yang paling utama kita harus dekat dengan Tuhan. Harus rajin berdoa, rajin belajar. Sehingga apa yang diharapkan kita itu bisa terwujud dengan baik. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Sehingga saya minta semua anak-anak kalian, mari kita belajar dengan baik, kita menghormati guru, orang tua, orang lebih tua, juga kita menghormati kakak-kakak kita, adik-adik kita. Telah memberikan perlindungan kepada anak, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang kerap dialami oleh anak-anak, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kualitas anak dan generasi muda sangat menentukan tingkat kemajuan sebuah bangsa. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Tak kalah penting, anak juga harus memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Upaya membangun karakter anak merupakan sebuah kewajiban berkelanjutan yang hasilnya akan terlihat dalam beberapa dekade yang mendatang. Perlindungan atas hak-hak anak di masa sekarang merupakan jaminan atas ketersediaan SDM di masa depan. Pemerintah daerah tentu berusaha terus dengan penyiapan anggaran yang memadai. Saya kira dalam pendidikan kita berapa banyak total anggaran kita yang kemampuannya masih sangat-sangat terbatas. Cukup besar anggaran persiapan untuk pendidikan ini. Yang menjadi harapan kita anggaran yang sebesar itu agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kualitas anak didik kita. Anak Jawa Barat tidak kalah pintar dengan anak daerah lain. Semua tergantung kesempatan juga orang tua untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada anak didik kita. Karena pengalaman kita orang Sumba, kalau anak-anak minta uang sekolah susah. Baik, dua anakku yang saya kasih, saya cintai, kalian berdua jadilah anak yang rendah hati, takut Tuhan.
biasa. Padat setia. Juga rajin belajar. Tapi itu kalian berdua saudaraku. Kesuksesan. Dilanjutkan foto bersama. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Kapolres Kabupaten Sumba Barat dan Ibu Bapak Pimpinan Perangkat Daerah serta Ibu Bapak Pimpinan Lembaga Mitra. Seperti biasa pada pagi hari ini kita akan rapat evaluasi atau update informasi terbaru dari masing-masing dinas. Sebelum kita mulai rapat kita pada pagi hari ini, saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, termasuk anak-anak yang ada di bumi Pak yang beta tercinta. Tema Hari Anak Nasional pada tahun ini sepertinya sama dengan tema Hari Anak Nasional pada tahun sebelumnya, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Berbicara tentang tema, yaitu Kesempatan yang telah diberikan kepada saya, mohon izin menjawab Bapak. Yang menjadi update terbaru atau informasi dari kami Dinas Kesehatan, yaitu setelah dilakukannya pemeriksaan rutin di tingkat jenjang SMP yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas bekerjasama dengan Stimulan Institut Mitra Save the Children di 11 SMP yang menjadi contoh. Ternyata 257 dari 800 ekor remaja putri mengalami gejala anemia. Dampaknya, jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia menyebabkan siswa-siswi lebih cepat lelah dan kurang fokus dalam belajar. Selain itu, secara khusus, anemia yang dialami oleh remaja putri akan berdampak lebih serius, mengingat mereka adalah para calon ibu yang akan mengandung dan melahirkan seorang bayi nantinya, sehingga memperbesar 3 resiko. Yang pertama, resiko kematian ibu melahirkan. Yang kedua, resiko bayi lahir prematur. Yang ketiga, resiko berat bayi lahir rendah atau diabetes. Dan juga bisa memperbesar resiko bayi akan terkena stunting. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, stunting sudah menjadi masalah nasional. Dampak dari stunting juga dapat menghambat cara berpikir anak. Yang akan kami lakukan untuk mengatasi anemia yaitu yang pertama, membagikan tablet tambah darah dari remaja putri secara rutin. Yang kedua, sosialisasi terkait faktor resiko anemia pada remaja putri di sekolah, di desa, dan di kelompok masyarakat lainnya. Yang ketiga, Puskesmas akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di sekolah-sekolah, bukan hanya di 11 SMP saja, namun di SMP lainnya dan jenjang lainnya yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Yang terakhir, memberi bantuan kepada yang sudah mengalami anemia berupa makanan-makanan yang kaya zat besi, mengandung vitamin B12, mengandung asam folat, dan makanan mengandung vitamin C. Dan saya mohon agar hal ini menjadi dapat lebih diperhatikan supaya generasi penerus kita menjadi generasi yang sehat. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih dari saya Bapak, waktu dan kesempatan saya kembali. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis Kesehatan. Saya mau bertanya Pak, sudah ada berapa SMP yang dilakukan pemeriksaan Pak? Baru 11 SMP saja. Baru 11 SMP. Menurut data yang saya dapat dari Dinas Pendidikan, jumlah SMP di Kabupaten Sumba Barat itu sekitar 41 SMP. Iya, Bu. Dan baru dilakukan 11 dan baru dilakukan pemeriksaan 11 SMP. Jika dijumlah, berarti masih ada sekitar 30 SMP yang belum dilakukan pemeriksaan.
Kapan? Jadi Pak Kadis mohon untuk menjadi perhatiannya agar untuk sekolah-sekolah yang belum dilakukan pemeriksaan agar segera dilakukan pemeriksaan baik oleh dinas kesehatan sendiri maupun oleh puskesmas sehingga anemia di Kabupaten Sumba Barat bisa tertangani dengan cepat. Mohon izin menjawab mengenai perkembangan yang saya alami selama ini. Isu yang saya temukan yaitu kurangnya tenaga pendidik PAUD. Nah, dari isu ini timbul banyak masalah-masalah seperti banyak guru PAUD yang dirumahkan sehingga tenaga dan ternyata masalah tersebut berdampak buruk pada anak PAUD dan pendidik PAUD. Sebelumnya memang sudah ada beberapa program yang kami jalankan. Yang pertama itu pemberian makanan tambahan untuk mengurangi angka stunting yang ada di Sumba Barat. Yang kedua, bantuan alat peraga PAUD. Yang ketiga, honor guru PAUD. Dan yang keempat, honor kader posyandu. Kembali lagi ke isu desa belum menjadi desa yang ramah anak. Dampaknya, anak akan merasa tidak nyaman di lingkungannya sendiri. Yang kedua, kekerasan akan terus terjadi. Dan yang ketiga, hak-hak anak tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, ada beberapa program yang kami rencanakan. Yang pertama, sosialisasi terkait desa ramah anak di desa akan lebih baik jika semua desa di Sumba Barat bisa dijangkau agar tidak ada anak yang terlewatkan. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap orang yang melakukan kekerasan. Banyak orang yang menganggap bahwa kekerasan akan mengubah seseorang menjadi lebih baik, akan tetapi ternyata kekerasan membuat seseorang down dan merasa dirinya tidak berharga. Oleh karena itu, pembinaan terhadap orang yang melakukan kekerasan sangat diperlukan. Yang ketiga, kampanye tentang desa yang ramah anak di desa. Dan yang terakhir, pendampingan ke desa-desa dalam proses penyusunan RKPDes dan asistensi APBDes untuk mengakomodir indikator desa ramah perempuan dan peduli anak. Dari program yang terakhir ini sudah menjadi persetujuan antara Kementerian Desa dan Kementerian P3A. Oleh karena itu, besar harapan kami agar program yang sudah disebutkan tadi bisa dipertimbangkan. Demikian penyampaian dari kami, Bapak. Saya kembalikan.